Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة من آيات 49 ayat 49, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita, diberikan luang waktu, terlebih diberikan kesehatan lahir batin untuk kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bersama senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun selalu mengharap nanti di yaumil kiamah dijadikan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun agak sedikit diguyur hujan, tapi alhamdulillah masih semangatnya semua ya. Alhamdulillah, enggak berkurang. Masih di surat Al-Baqarah ayat 49 sampai yang terakhir tadi 53. Ini akan menjelaskan tentang bebasnya Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Bebasnya Bani Israel ini. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa idh najjaynakum, dan ketika kami selamatkan kalian.
min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Kalau ali itu keluarga, tapi yang dimaksudkan itu adalah kaum, dari kaum Fir'aun. Yasumunakum ayyadhiqunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, sejelek-jeleknya siksa atau sekeras-kerasnya siksa. Yudzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian untuk kalian itu balaun, ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar. Wa idh faraqna, dan ketika kami belah, ay falakna, belah, bikum, bi sababiyah, dengan sebab kalian, atau bisa jadi demi kalian, al-bahra, lautan, fa anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan, ala Fir'aun, kaum Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Wa idh wa'adna, dan ketika kami mengambil perjanjian Musa dengan Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 hari. Summa takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, mim ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, wa antum zalimun, dan kalian menganiaya, zalim. Summa afauna, kemudian kami maafkan, angkum, dari kalian, mim ba'di dzalik, setelah mengambil sapi tadi dijadikan Tuhan, setelah kejadian itu, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi manusia yang bersyukur. Wa idh ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, kitab Taurat maksud, wal furqan, dan juga furqan, pembeda. Bukan Quran maksudnya furqan di sini, adalah perbedaan antara hak yang batil, halal dan haram. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dengan itu kitab, minadh dhalalati, dari kesesatan. Segitu dulu ya. Kita tafsirkan satu-satu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa ini ayat menjelaskan tentang bebasnya Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dan kita sudah maklum ya, bahwa cerita ini mungkin sudah semua orang tahu lah, itu cerita Fir'aun itu gimana, kekejaman Fir'aun itu gimana. Tapi kita bawakan sesuai dengan konsep ayat ini. Wa idh najjaynakum, waw ini harf atap, kemana ini? Ay wadhkuru, artinya ingatlah oleh kalian. Idh najjaynakum, ketika kami selamatkan, kata Allah, kalian. Maksudnya itu siapa kalian itu? Sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah nenek moyangnya, nenek moyang Bani Israel. Karena ini yang disebutkan ini kan ayat turun kepada baginda Nabi. Sedangkan yang diselamatkan ini adalah nenek moyangnya. Tapi kenapa disebutkan itu idz najjainakum? Karena nenek moyang itu kan jadi asal musababnya. Karena kalau seandainya Allah lenyapkan nenek moyangnya, ya nggak mungkin Bani Israel sampai kepada Nabi Muhammad itu. Andaikan semuaan itu seperti kaum Ad, kaum Samud, nggak bakalan tuh ada lagi Bani Israel. Ketika disiksa Bani Israel oleh kaum Fir'aun tuh,
habis-habisan kan itu. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, mereka habislah sudah. Makanya ini ayat itu diturunkan memang untuk Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad, tapi yang ditujunya itu adalah nenek moyangnya, agar Bani Israel yang ada di umat Nabi Muhammad itu mengakui akan kebesaran Nabi Muhammad, supaya mereka itu bersyukur gitu maksudnya. Nah makanya diingetin tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Diingetin dulu nikmat yang dulu-dulu gitu. Karena idlau ghuriqat usuluhum ma wajadu. Jika seandainya ditenggelamkan asal muasal nenek moyangnya mereka itu, ma wajadu, semua mereka enggak bakal ada lagi. Kalimat najjaina ini kan diambil dari najat, najatun, sulamul munajat ada, atau safinatun najat, itu najat itu kan kalimat penyelamat. Bisa jadi arti daripada najat itu najautatun, artinya al-ardul murtafi'atun, tanah yang terlempar. Bisa jadi itu arti seperti itu, najat. Nah ini bagian dari nikmat untuk Bani Israel kan. Sebagaimana yang di dalam ayat yang lalu itu pernah juga dikisahkan bahwa nikmat Bani Israel itu kan 10-10 tuh. Nikmatnya 10 pernah diberikan oleh Allah tuh. Siksaannya pun 10. Terus balanya pun 10 gitu. Bahkan kedurhakaannya pun 10 gitu. Itu mereka tuh. Selalu 10-10. Nah, salah satu dari 10 yang nikmat itu adalah bagian dari ini. Diselamatkannya mereka. Min ali Fir'aun. Ingat kata Allah, ketika kami selamatkan kalian dari min ali Fir'aun, dari kekejaran Fir'aun, yang mana mereka itu yasumunakum su'al adab, menimpakan berbagai macam siksa. Kalimat ali, kita lihat di Fir'aunnya dulu. Kalimat ali itu biasanya suka diidopatkan itu atau disandarkan kepada sesuatu yang mulia. Kenapa sekarang kalimat ali pun juga disandarkan kepada Fir'aun? Karena Fir'aun pun juga mempunyai kemuliaan duniawi kan. Fir'aun itu Ali Yakub, Ali Ibrahim itu kan. Terus Ali yang sama juga Ali Imron. Di sini Ali Fir'aun. Karena kalimat ali itu suatu perkara yang disandarkan kepada yang mempunyai kemuliaan. Fir'aun juga secara kasat mata itu kan mulia. Jadi raja, pengikut banyak, kerajaan besar, itu kan, kekuasaan penuh. Nah, itu kan mulia menurut kasat duniawi. Tapi yang dimaksudkan itu pembantu-pembantunya sebetulnya, tentara-tentaranya yang dimaksudkan itu. Karena Fir'aun sendiri kan itu satu julukan raja-raja yang pernah menjadi raja di Mesir, itu Fir'aun itu. Bahkan menurut penelitian, Fir'aun yang dimaksudkan ini adalah Fir'aunnya Miniftah bin Ramses kedua. Ada juga yang menyebutkan adalah Ramses itu, Ramsesnya. Tapi pokoknya itu aja sudah. Yang memerintahkannya itu antara tahun 1213 silam sampai 1279 silam, abad ke-12 silam. Ada masih silam bukan. Nah, itu dia tuh memerintahnya itu kalau diukur ya, kalau diukur segi pemerintahan itu raja paling lama itu. Bayangkan dari 1213 sampai 1279 berapa tahun tuh? Ada 66 tahun. Ya. 66 tahun tuh. Jadi raja. Luar biasa itu. Makanya lawas tuh, ketika lawasnya inilah
kadang-kadang suka berlebihan gitu. Makanya jangan lawas-lawas nah jadi pemimpin tuh. Jangan minta diperpanjang. Awalnya ini Fir'aun ini berkuasanya luar biasa. Nah, yang dimaksudkan itu adalah ini orang-orangnya nih, orang-orang sekitarnya ini. Bahkan yang disebutkan kaum Fir'aun itu ketika waktu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang menyebutkan di dalam tafsir Sawi itu alfu alfin wa sab'i mi'ati alfin ghairal muqallal muslim. Alfun 1000, alfu alfin 1 juta berarti kan? Wa sab'i mi'atin 700, alfun 1000 jadi 700.000. Jadi 1.700.000 tentara Bani Fir'aun yang ditenggelamkan pada waktu itu. 1 juta orang. 1.700.000 orang yang ditenggelamkan, selain daripada yang balik lagi. Sedangkan keadaan Bani Israel pada waktu itu jumlahannya 620.000 yang diselamatkan itu. Bayangin, Bani Israel ini asal muasalnya ketika datang ke Mesir dengan Nabi Yakub kan asalnya datang ke Mesir itu cuma jumlahan 70 orang aja, laki perempuan tuh. Awal datang ke situ 70 orang, lalu berkembang dengan begitu pesatnya sampai 620.000. Itu ketika nyebrang. Berapa lipat itu? Sedangkan tentaranya Fir'aun lebih banyak dari mereka. Antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Yakub ini kan hampir 4 abad, 400 tahun. Antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Yakub, lama sekali ya. Bahkan konon kuda yang dipakai menyerang pada waktu itu oleh Fir'aun itu 70.000 kudanya. Sampai penelitian itu ada yang tidak percaya dengan apa yang disebutkan ini, sampai diteliti kan di Laut Kulzum. Laut Kulzum itu kalau kita tahu sekarang Laut Merah gitu, diteliti itu. Karena ke alat canggih sekarang ini dengan teknologi yang luar biasa, akhirnya ketemu tuh, ketemu kan kereta-keretanya, terus masih juga ada rangka kudanya, dan itu membuktikan bahwa apa yang diterapkan oleh Quran, apa yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya. Padahal kejadiannya tahun berapa? Ribuan tahun silam. Bahkan ada yang dimunculkan oleh Allah. Dari sekian ribu yang ditenggelamkan oleh Allah itu, hanya satu aja yang muncul. Rajanya itu, yang sekarang dimumikan itu. Raja Ramses. Sampai pada tahun 1984 kalau nggak salah. Itu Ramses itu sempat dibikinkan paspor itu. Disuruh berobat ke Perancis karena pada waktu itu kulitnya mulai melepuh. Dicari-cari seluruh dunia yang ahli kulit itu ada di Perancis. Sementara orang Perancis itu siapapun yang masuk ke negara Perancis, hidupkah matikah harus ada paspor. Nah, salah satunya adalah Ramses dikasih paspor itu. Baru pertama kali di dunia ada yang mati kasih paspor. Diterbangkan ke sana, diteliti sama orang Perancis, sampai penelitinya kan masuk Muslim, gara-gara itu tuh. Karena ini tenggelam di lautan, pasti ada unsur garamnya kan, diteliti, betul ternyata masuk Muslim dia. Ilmuwan Perancisnya, namanya siapa ada yang tahu?
Saya lupa lagi namanya. Itulah pokoknya. Itu kan sebutannya. Sebutannya kalau di dalam bahasa Arab itu namanya Fir'aun yang dimaksud itu adalah Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Walid bin Mus'ab Ar-Rayyan yang dimaksudkan itu. Tapi lebih terkenalnya adalah Mineptah atau Ramses gitu. Ramses. Nah, ini Fir'aunnya. Kita cerita dulu dengan Fir'aunnya sendiri. Fir'aun ini sebetulnya walaupun dia ini diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah sampai jadi raja macam seperti itu kan gak mudah itu. Tapi dalam kehidupannya itu Fir'aun itu tersiksa sebetulnya. Gimana gak tersiksa? Coba. Pertama, Fir'aun itu apalagi selama dia mengaku Tuhan, itu selama menjadi Tuhan itu kan Fir'aun itu hampir 400 tahun itu. 400 tahun itu selama jadi Tuhan itu ditegur terus-terusan oleh Allah. Pertama, makannya itu loh. Fir'aun itu makan itu nggak bisa lebih, hanya bisa sepotong daging aja. Sepotong daging aja, nggak bisa lebih dia makan daging. Kalau dikasih daging kurban sekilo nggak habis ya. Hanya sepotong aja. Terus yang kedua, kalau dia mau menikmati air itu selalu berubah, airnya jadi darah. Jadi dia nggak pernah minum air secara kita. Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi bagi dia. Ketika dia itu selama mengaku jadi dirinya di Tuhan, ana rabbukumul a'la, kan itu ucapan Firaun. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, selama dia itu mengaku Tuhan, itu Firaun itu nggak bisa BAB. BAB-nya Firaun itu 40 hari sekali aja. Bayangin itu. Apa enggak sakit itu perut? Bapak jangankan 40 hari. Sehari aja kalau sudah mau keluar minta ampun kan itu. Ya normalnya kan 2 hari sekali gitu kan, normal gitu. Atau paling tidak sehari sekali itu normal sudah. Ini nggak bisa. Walaupun sakit perut nggak bisa keluar dia. Tetap aja 40 hari sekali baru bisa BAB. Bahkan namanya pun Fir'aun ya. Fir'aun itu kalau diartikan itu dan diambil dari Faro'ah. Artinya Faro'ah itu angkuh. Artinya itu angkuh itu. Sombong. Maka pantas aja gitu. Pantas dengan sesuai dengan namanya kan. Betul. Kembali. Jadi Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran tertera Firaun. Yang mana mereka ini yasumunakum su'al adzab. Menimpakan mereka kepada Bani Israel itu su'al adzab. Ai asyadduhu. Sekeras-kerasnya siksa. Ini penjelasan daripada lafaz min ali. Su'al adzab itu penjelasan sebagian. Ini kalimat su'al adzab ini kan satu nama kumpulan bagi setiap perkara yang menimpa diri. Itu su'al adzab disebutnya. Sama dengan syarron, seperti kejelekan. Syarrun itu kan setiap nama atau setiap kumpulan dari kejelekan, itu syarrun disebut. Nah, su'al adzab yang dimaksudlah itu macam-macam. Macam-macam Bani Israel itu ditimpakan itu. Pertama dari mulai yang kuat-kuatnya dulu. Orang Bani Israel itu yang kuat-kuatnya itu disuruh oleh Fir'aun itu untuk memukul-mukul batu, membelah-belah batu. Kerjaannya itu kayak tentara Jepang dulu, Romusa gitu. Kerja paksa. Pokoknya belah itu batu. Kalau enggak dihabisi gitu. Yang kuat-kuatnya seperti itu kan. Ada yang disuruh bikin besi. Ada lagi yang disuruh bikin bangunan, bikin batako. Gitu aja sudah. Yang kuat-kuatnya disiksa seperti itu. Bahkan ada yang tukang kayu gitu. Nah, sementara perempuan-perempuannya
itu disuruh mintal jerami, dianyam jerami. Kemudian orang-orang yang lemah nih, yadribuna alaihimul jizyah. Orang yang lemahnya itu dipajak dengan pajak-pajak yang berlipat-lipat, ditaikin terus pajak tuh. Pajak bumi ditaikan, itu pokoknya bensin ditaikan, semuanya itu dipajak, lipat gandaan pajaknya. Apa yang enggak dipajak itu? Kelakuan Firaun begitu. Pokoknya apa yang ada di Bani Israel itu semua main pajak. Kayaknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip gitu. Apa terinspirasi gitu ya? Kira-kira nih mau jadi ini nih. Makanya pantas di dalam ibadah Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa kullu amirin la ya'dilu fi amirihi, setiap pemimpin yang tidak adil dalam kepemimpinannya, bahwa Fir'aun sawa'un, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Jadi benar-benar. Jadi seorang pemimpin yang tidak adil dalam kepemimpinannya, dia dengan Fir'aun sama saja. Jadi sebetulnya Fir'aun ini cerminan, gambaran seorang yang diberikan kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak sesuai dengan koridor kepemimpinan. Main paksa. Nah, yang dipaksa oleh mereka itu adalah Bani Israil. Kalau dengan rakyatnya ya sebagus-bagus, dengan kawan-kawannya ya baik-baik, dilindungi terus. Tapi ketika Bani Israil, wah, habis-habisan sudah. Pokoknya mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip gitu. Kalau kawan-kawannya dilindungi gitu kan, kalau nggak mendukung ya sikat habis, penjarain. Bahkan salah satunya itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini salah satu dari sekian seabrek kejelekan itu. Yudabbihuna abna'akum. Fir'aun ini antek-anteknya itu menyembelih anak laki-laki. Pokoknya siapapun dari Bani Israil yang anak laki-laki lahir, sembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, sementara yang lahir perempuan biarkan hidup. Kenapa ini Fir'aun ini sampai berlaku seperti ini? Ini karena berdasarkan kepada pengakuan seorang dukun. Asal muasalnya itu mirip juga kan, saudara? Mirip juga ya. Pemimpin-pemimpin kan banyak kan yang punya daging dukun. Jadi ketika itu Fir'aun itu ngundang para dukun-dukun itu, ahli sihir diundang, karena memang Fir'aun ini backupnya banyak ahli sihir. Nanti kan di depan tuh ada nanti tanding dengan Nabi Musa kan itu, karena backupnya ahli sihir tuh. Ya samalah dengan pemimpin sekarang, banyak juga dengan dukun kan. Dipanggil mereka tuh. Lalu cerita nih Fir'aun tuh. Jadi dalam cerita itu, sudah Israq. Nanti aja minggu depan. Dalam cerita itu Fir'aun berkata begini. Kalau bahasa kita nih, mulai bahasa kita lah. Hei, para pengawalku, aku ini bermimpi. Dalam mimpi itu ada api yang menghadap dari Baitul Maqdis datang ke Mesir. Nah, ini api datang ke Mesir itu semuanya melalap apa yang ada di Mesir. Habis semuanya. Tapi ada yang dikecualikan. Yang tersisa itu adalah Bani Israil. Apa nih maknanya? Sehingga semenjak kejadian itu
mimpi itu membuat Fir'aun tuh gundah, nggak karuan pikirannya, selalu terbayang itu, apa sih ini? Nah, sampai akhirnya dipanggillah tukang sihir itu semua, lalu minta pendapat. Nah, dari seantero tukang sihir itu ada yang bisa menafsirkan mimpinya dia. Kata tukang ahli sihir itu, wahai Tuan, mohon maaf ini tafsiran mimpi Tuan itu, anna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan li dhahabi mulkika. Kata tukang sihir tuh, wahai Tuan, sesungguhnya ada seorang anak laki-laki yang nanti dilahirkan dari Bani Israel, yang mana ini anak laki-laki itu akan menjadi sebab hilangnya kerajaan Tuhan. Anak laki-laki? Iya. Dari Bani Israel? Iya. Oh, kalau begitu gini aja, aku perintahkan semua anak laki dari Bani Israel bunuh semua. Itu. Akhirnya setiap anak yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Karena Fir'aun tidak mau kehilangan jabatan. Itu. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Jadi sebetulnya kalau ada apa-apa itu tinggal berkaca aja. Tinggal kita baca aja kepada yang sudah-sudah. Karena sejarah itu akan berulang kan? Sejarah itu kadang berulang. Walaupun beda cara. Beda cara. Kalau dulu main kekerasan, kalau sekarang nggak terlihatan. Kalau sekarang sembunyi dia, tahu-tahu dirubah aja. Nah, sampai pada akhirnya semua anak dari Bani Israel itu dibunuh, anak laki-laki, anak perempuan dibiarkan. Apa nggak sakit tuh? Nah, bahkan ketika lahir Nabi Musa pun itu undang-undang masih berlaku, belum dicabut itu PPKM. Masih diperpanjang terus. Makanya ketika lahir Nabi Musa, ibunya itu khawatir sampai akhirnya dimasukkan ke peti. Masukkan ke peti, udah masukkan ke Sungai Nil tuh. Dorong ke tengah. Pokoknya mudah-mudahan dah selamat gitu. Nah, nanti kisahnya masuk ke sana. Sekarang ini dulu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum, kata Allah, bukankah yang demikian itu untuk kalian itu bala'un? Itu kan bencana tuh. Bencana, ujian min rabbikum alim, dari Tuhan kalian yang besar, yang maha agung. Itu kan ujian, kata Allah. Lalu kami selamatkan kalian. Apa enggak bersyukur, kata Allah, itu macam begitu? Diselamatkan dari kejaran itu. Bahkan diselamatkan turunan-turunan Bani Israel itu. Sampai akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu karena Allah sayang dengan Bani Israel. Itu. Yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Dan ingatlah, kata Allah, idh faraqna itu falakna, membelah maksudnya. Ingatlah kami ketika membelah bikum, demi kalian, kata Allah. Disebabkan kalian al-bahra, lautan dibelah, hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sampai kalian bisa masuk ke dalam lautan belahan itu, dikejar oleh musuh kalian, kalian lari semua. Itu kalau seandainya bukan kami yang membelah itu, gak bakalan bisa. Bahkan wa aghraqna fa anjaynakum, kami selamatkan kalian minal gharqi, dari ketenggelaman itu. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'aun, kaum Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Itu Bani Israel. Ini kisahnya ketika dikejar ini kan. Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun itu, sudah kehabisan jalan ini. Nabi Musa sudah kehabisan jalan. Kesana kemari sudah nggak bisa lagi. Yang ada di belahan lautan itu. Sudah menghadap laut, bingung kan? Mau lari ke kanan ini nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Sementara yang di bawah 6
620.000 oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dan Allah berikan jawaban. Itu kata Allah, "Anidrib bi'asawqal hajar." Kan gitu. Idrib, pukul kata Allah. Tapi ada kisahnya sebetulnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukul lautan, itu Nabi Musa itu tidak sekonyong-konyong memukul sekali langsung belah itu. Ada yang menyebutkan Nabi Musa itu beberapa kali itu memukul lautan itu. Tapi Nabi Musa enggak melihat dampak daripada apa yang diperintahkan itu. Begitu dipukulkan, diam aja. Dipukulkan, diam aja. Lalu ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad, barulah itu lautan terbelah. Baru lautan terbelah. Jadi Nabi Musa pun ketika membelah lautan itu disuruh menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru belah. Kenapa mesti menyebut nama Nabi Muhammad? Lantaran kisah kemarin Nabi Adam kan, bahwa Nabi Muhammad ini adalah pelantaraan dari setiap pelantaraan. Sehingga pada akhirnya Nabi Musa itu lautan dibelah. Dan terbelahnya lautan ini terbelah menjadi 12. Kenapa menjadi 12 jalan itu? Karena Bani Israel ini pada waktu itu ada 12 suku. Sesuai dengan batu yang dipukul keluar air juga kan sama. Jadi masing-masing ada jalan langsung. Tidak berebut gitu. Suku yang ini sebelah sana, suku yang ini sebelah sana. Akhirnya tuh lari sudah. Itu kalau dilihat sekarang itu laut merah itu kan itu jalurnya panjang gitu ya. Dari Mesir menyeberang itu panjang itu. Sekarang dibelah oleh Nabi Musa jadi 12. Bahkan sampai disebutkan oleh Allah, fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asokal bahr. Kami wahyukan kepada Nabi Musa itu untuk memukul dengan tongkatnya kepada lautan. Fanfalaqa, kemudian lautan terbelah. Fakana kullu firqin kattaulil azim. Satu belahan itu seperti gunung yang ada dinding. Seperti gunung besar. Seolah-olah ini air itu kayak ada dinding. Lah ilustrasinya kan kayak ada film Nabi Musa itu kan. Tapi Musa itu versi kafir itu, awas. Masa Nabi Musa masih bergaul dengan perempuan itu. Itu versi kafir, jangan terlalu percaya. Jadi ada sedikit penyimpangan. Tapi yang kita ini kan itu ya ambil positifnya aja gitu. Itu bisa mereka itu mengilustrasikan film seperti sampai terbelah lautan gitu kan. Mungkin tidak jauh seperti itulah gitu bayangannya. Sekarang lebih dahsyat lagi sebetulnya kejadian aslinya. Dan mereka diselamatkan oleh Allah dari ketenggelaman itu. Sementara Fir'aun dengan pengikutnya wa aghraqna, ditenggelamkan oleh Allah. Setelah mereka itu dikejar, beres sampai ke sana, ngikutin kerajaan Fir'aun dengan Fir'aunnya, setelah tengah-tengah dibalikin lagi oleh Allah. Akhirnya tenggelam semua. Dan tenggelamnya mereka itu semuaan tidak ada yang muncul kecuali satu aja, buminya itu. Memang sudah tolong gitu. Oleh Allah sudah di dasar lautannya sudah semua. Dan itu diteliti oleh orang-orang sekarang, ternyata betul ada. Bekas kereta kudanya ada, tumbak-tumbaknya masih ada di bawah lautan. Kalau Bapak mau nggak silakan cari. Itu Allah selamatkan mereka, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Artinya ketika mereka sudah sampai di seberang sana lalu melihat apa yang akan terjadi, ternyata ditenggelamkannya itu Fir'aun dengan tentaranya itu, mereka lihat lautan terhibak kembali itu, mereka lihat. Wa antum tanzurun.
Dan itu harusnya menjadi mereka bersyukur, harusnya, karena sudah selamat dari kejaran itu. Kalau enggak, habislah mereka, habis pada waktu itu. Kalau enggak diselamatkan, habis di pinggir pantai itu. Lalu yang ketiga, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Wa'adna ada pakai alif, ada tanpa alif. Wa idh wa'adna ada yang tidak pakai alif. Musa kepada Nabi Musa 40 lailah, 40 hari. Nabi Musa, Musa ini kalau ditinjau dari segi bahasa kayak bahasa Arab, tapi sebetulnya bahasa Ajami. Musa itu bahasa Ajam, artinya bahasa luar Arab, bahasa Ajami itu. Asal muasalnya kata Musa itu Musya, pakai shin sebetulnya asalnya. Nah itu Musa itu kalau diambil dari segi makna, itu Musa itu anak air sebetulnya, anak air, anak pohon. Karena kalau di dalam bahasa Ibrani, air itu disebutnya itu mu itu artinya air. Sedangkan sya itu adalah pohon, sajar itu bahasa Ibraninya itu syai. Lalu digabungkan musyai. Kenapa disebutkan begitu? Lantaran Nabi Musa ditemukannya itu di sungai yang nyangkut di pohon. Pohon siapa? Pohonnya yang ada di kerajaan Firaun. Jadi dihanyutkan oleh ibunya, lalu mampir ke tempat pemandiannya, permaisurinya Firaun. Masuk ke situ, nyangkut di pohon. Karena dia nyangkut di pohon, akhirnya dinamailah Musa, karena nemukannya nyangkut di pohon itu. Nah sementara bahasa Musa itu diucapkan oleh orang Arab tidak bisa. Orang Arab menyebutnya Musa pakai sin gitu. Maka bergantilah nama Musa itu jadi Musa gitu, pakai sin. Karena dialek Arab susah menyebutkan syekh. Nah, Nabi Musa itu begitu asal. Kan Nabi Musa itu kalau ditanya apa artinya Musa, itu anak yang nyangkut anak air di pohon itu. Anak air pohon. Nah, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Nabi Musa 40 lailah, 40 hari. 40 hari yang dimaksudkan itu untuk apa? Untuk memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu 40 hari di seluruh Riyadhah Nabi Musa. Setelah selesai penyeberangan dari kejaran Firaun, lalu mereka disuruh nyebrang ke Baitul Maqdis kan itu. Nah, sebelum datang ke Baitul Maqdis, mereka itu disuruh diam di satu padang atau di satu tempat yang disebut Padang Tih. Itu Padang Tih. Nah, mereka disuruh diam di situ. Nah, sebelum mereka itu ke sana, Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Suruh masuk dulu ke Gunung Tursina. 40 malam itu disebutkan. 40 lailah disebutnya. Kenapa disebutkan lailah? Padahal di dalamnya itu ada harinya kan? Disebutkan malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena malam itu biasanya kan tempat yang tenang malam itu. Untuk bermunajat itu kalau malam itu tenang. Yang kedua, disebutkan malam itu karena orang banyak terlupa. Ketika banyak orang yang terlelap tidur, kita bangun. Itu malam, akan disebutkan malam. Kemudian yang ketiga, al-intaru rabbaniyah. Malam itu tempat berhubungan dengan Tuhan. Makanya Nabi Musa disebutkan 40 lailah, 40 malam berhubungan dengan Allah. Kenapa sampai 40 hari, tidak 1 hari 2 hari aja gitu? Karena memang tamamur riyadhah 40 yaum. Kata Nabi, sempurnanya riyadhah berhubungan dengan Tuhan itu 40 hari. Makanya para ulama banyak yang kalau riyadhah itu kadang-kadang 40 hari banyak. Karena memang sempurna. Kesempurnaan. Bapak juga kalau sudah umur 40 kan sempurna tuh. Dari segi kedewasaannya sempurna, dari segi pemikiran sempurna, terus dari segi umur sudah sempurna.
dari kekayaan juga harusnya sudah sempurna 40. Karena memang ada segi rahasia dari 40. Nabi Musa 40 hari, 40 malam di situ. Selesai Nabi Musa diberikan 40 hari itu beres, diberikanlah kitab Taurat. Berikan kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa sih? Taurat itu kalau ditinjau dari aslinya itu alwahun kan, semacam semacam kayu gitu. Kayu. Tapi kayu ini dari Jabarjad, dari intan Jabarjad. Dan di dalam kayu itu tertera hukum-hukum untuk memerintahkan orang-orang Bani Israel. Itu disebutnya itu lauh, alwah. Jadi kitab Taurat itu berupa seperti itu sebetulnya. Dan ada lagi sebetulnya 2, dikasih lagi 2 kali itu. Ibu satu disebut. Kalau yang keduanya itu mau itu wejangan-wejangan gitu. Dan rahasia-rahasia gitu. 2 papan. Balik ke Nabi Musa setelah 40 malam itu balik bawa oleh-oleh nih kitab Taurat nih, sebagai pedoman hidup bagi Israel. Setelah Nabi Musa ini sampai ke kaumnya, ternyata summat takhadtumul ijla. Kaumnya ini malah menjadikan sapi anak betina dibikin Tuhan. Jadi selama 40 hari ini umat Bani Israel nyimpang. Marah, geram Nabi Musa. Sampai-sampai geramnya Nabi Musa, itu kitab yang sudah dibawa tuh dilempar. Nabi Musa itu salah satu nabi yang memang berangasan gitu. Kalau berangasan itu emosian. Sangar. Oh, Nabi Musa itu nggak bisa. Kalau nabi-nabi yang lain dibunuh sama Bani Israel, tapi ketika Nabi Musa, karena berani mereka. Karena jangankan Nabi Musa itu membunuhnya, gitu aja nah. Mati orang itu. Ilmunya Nabi Musa itu mati. Ajib Nabi Musa itu. Panas tangannya. Panas. Bapak juga gitu kan. Kalau itu nanam-nanam nggak jadi-jadi berarti panas tangannya. Nah tiba-tiba umatnya ini menjadi begitu. Marah Nabi Musa, dilempar, berantakan akhirnya. Hukum-hukum yang diberikan itu akhirnya berantakan. Apa yang di dalam hukum itu nggak kelihatan lagi tuh. Nabi Musa. Karena marahnya Nabi Musa itu melihat umatnya mengambil anak sapi dibikin Tuhan. Setelah kepergian Nabi Musa itu, mim ba'dihi wa antum zalimun, kalian zalim, kata Nabi Musa. Nah, siapa yang menjadikan mereka itu seperti itu? Ada satu umat Bani Israel yang munafik. Namanya juga sama sebetulnya, Musa juga. Cuman disebutnya Musa Samiri. Siapa ini Musa Samiri itu? Tiba-tiba jadi keren gitu. Tiba-tiba jadi muncul di media. Nama Musa Samiri ini sebetulnya anak hasil zina. Musa Samiri ini. Jadi si ibunya ini zina. Ketika sudah hamil gede, mau melahirkan, takut sama kaumnya, sama kaum Bani Israel. Karena bagian tabu juga waktu dulu itu, kalau zina itu Bani Israel juga nggak mau. Kalau dulu ya. Akhirnya dia berangkat ke gunung, melahirkanlah di gunung itu. Nah setelah melahirkan, dia masa mau dibawakan anaknya. Takut sama kaumnya, ditinggalkan di situ. Si Musa Samiri ini. Nah ketika itu anak itu di gunung, siapa yang ngurus? Yang ngurus itu adalah Jibril alaihissalam. Disuruh oleh Allah ngurus dia. Disusuinnya dengan tangannya. Jadi si tangan anak ini keluar susu. Fasara ya'rifu Jibril. Maka ketika gede, tahulah anak ini bahwa ini yang ngurus itu adalah Jibril. Bahkan saking seringnya bertemu dengan Jibril, sampai-sampai telapak kudanya pun dia tahu ini telapak kuda Jibril. Dan ketika telapak kuda Jibril itu diambil oleh dia,
Dan memang biqadarillah itu telapak kuda Jibril itu ketika dipukulkan pada orang yang mati hidup. Pokoknya setiap apa yang diinginkan dengan telapak kuda itu hidup. Sampai akhirnya kata Musa Samiri, ini bisa dibikin lebih hebat lagi nih. Dibikin oleh dia tuh. Kumpulkan emas seluruh kaumnya. Lalu dijadikan itu emas itu set dipukulnya jadi anak sapi. Bahkan lebih hebatnya lagi, itu yang dipukulkan itu ditaruh oleh dia itu tanah di mulutnya itu. Ketika tanah itu ditaruh di mulutnya, dipukul lagi, ternyata anak sapi ini bisa ngomong. Aji pokoknya pada waktu itu. Karena ini anak sapi bisa ngomong, terus apa-apa yang diinginkan itu bisa dikabul, pada akhirnya mereka berkelilinglah di atas anak sapi itu. Ibadah, tawaf, keliling di situ, oh sampai depot. Tapi kan ini penyimpangan kan? Artinya menyimpan sesuatu ibadah pada bukan tempatnya. Ini kan penyimpangan. Makanya Nabi Musa itu marah ke Nabi Harun pada waktu itu. Kan ketika Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina munajat 40 hari itu kan Nabi Harun yang ngurus itu. Ternyata Nabi Harun kecolongan. Marah Nabi Musa itu. Nabi Harun itu jenggotnya itu hitam. Dipegangnya sama Nabi Musa, berubah jadi pirang. Saking panasnya tuh jenggotnya. Sampai berubah jadi pirang. Maka ini kan gambaran. Jadi seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala celaka, walaupun sifatnya Jibril sekalipun yang ngurus, tetap aja celaka. Sebaliknya, ketika ada manusia yang dijadikan oleh Allah selamat, hatta Fir'aun sekalipun yang ngurusnya selamat. Maka pantas di dalam syairan itu menyebutkan idzal mar'u lam yakhluq sa'idan minal azal qad khaba min rabbi wa khabal mu'ammilu wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu wa mursalu. Dalam syairan itu ada yang menyebutkan begitu. Idza lam yukhlaq, bila mana tidak diciptakan al-mar'u seseorang itu sa'idan menjadi mulia minal azali dari azalinya itu qad khaba, maka pasti dia memutuskan min rabbi dari Tuhannya. Bahkan wa khabal mu'ammilu, pasti dia akan memutuskan dari pengharapannya. Salah satu contohnya wa Musa alladzi rabbahu, adapun Musa yang diurus Jibril oleh malaikat Jibril kafir, jadi kafir. Sedangkan wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun, sedangkan Musa yang diurusnya oleh Fir'aun al-mursalu, jadi utusan, jadi rasul. Jadi kalau sudah macam Sa'id dengan Saqawah itu sudah ditetapkan dari azalinya, susah juga Pak. Itu. Summa afauna ankum, setelah melakukan perbuatan itu kami maafkan kalian. Dimaafin oleh Allah. Tujuannya la'allakum tashkurun, mudahan kalian jadi bersyukur gitu. Coba kalau umat yang dulu bukan umat Nabi Musa, habislah mereka. Tapi karena mereka ini masih disayang oleh Allah, kelakuan macam seperti itu pun dimaafin lagi oleh Allah, diampuni lagi, diberikan dispensasi, keringanan hukum. Itu terus. Tujuannya adalah tidak lain, la'allakum tashkurun, kata Allah, supaya kalian bersyukur. Terima kasih, jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, ada kebaikan buat kita semua. Adanallahu haikam lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina.
توسلنا بتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم